Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purwiningsi dari Prodi Pendidikan Tata Busana tahun 2019. Nah, di sini saya akan menunjukkan sedikit cara menginstal aplikasi Rispis untuk pembuatan pola CAD. Kita klik ini dulu ya, yang ada aplikasinya. Kemudian tunggu sampai muncul seperti ini, kemudian kita klik yes. Nah, ditunggu sampai ada tulisan seperti ini, biarkan selesai, kemudian kita klik next, yes. Nah, ini sudah, kita next lagi, ini diklik semuanya, kemudian next, yes. Sedangkan kalau saya kan sudah diinstal ya, saya sudah menginstal, jadi saya cancel saja. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai install akan muncul aplikasi yang seperti ini. Ada RPDGS dan RPGMS. RPDGS ini untuk apa? Ini untuk membuat pola, memberi kampuh, sampai ke pembuatan grading. Sedangkan untuk RPGMS ini untuk membuat marker. Nah, isinya saya akan memperkenalkan toolbar yang ada di RPDGS terlebih dahulu ya. Nah, ini ya tampilan untuk RPDGS-nya. Untuk membuat polanya nanti di sini. Di sini ada yang namanya title bar, ada yang namanya menu bar, ini file, edit, pattern, size, view, option sampai about. Ini namanya adalah menu bar. Nah, di sini ada macam-macam toolbar yang bisa kita gunakan saat membuat polanya nanti. Dan ini namanya working area. Tempat area kita membuat polanya nanti ada di sini. Yang bawah sini ada yang namanya status bar. Nanti statusnya bisa terlihat. Dan yang di sini apa? Ini namanya face window. Face window ini bisa memunculkan pola yang sudah kita jiplak nanti. Nah, sebelum kita memulai perkenalan toolbar, kita perlu setting terlebih dahulu Rispisnya dengan cara klik option yang ada di menu bar, kemudian system setup, lalu ke line unit. Untuk unitnya ini kita ubah menjadi cm ya. Kalau sudah cm kita biarkan. Kemudian untuk precisionnya kalau bisa 0,01 ya. Ini bisa diubah. Nah, 0,01 ya. Tapi sebetulnya ini tidak terlalu berpengaruh, jadi tidak apa-apa. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk perkenalan toolbar. Jika di sini masih ada yang setengah atau mungkin ada yang belum lengkap, ada yang belum muncul toolbarnya, kita munculkan terlebih dahulu. Caranya klik view. Nah, yang ada di sini kita centang semuanya. Tapi kalau sudah dicentang kok masih ada yang belum muncul toolbarnya, bagaimana? Kita klik option lagi, system setup, lalu ke dev toolbar. Nah, kita klik di sini, kita bisa pilih macam-macam toolbar, ada banyak sekali. Misalkan saya mau memunculkan ini untuk zoom. Nah, kemudian kita add. Nah, di sini kan muncul. Kita bisa klik OK kalau mau memunculkannya. Tapi saya tidak mau, jadi saya delete saja. Oke. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah selesai setting semua, kita bisa mulai pengenalan toolbarnya. Yang pertama, ini ada modify A. Nah, ini fungsinya untuk menetralkan. Jadi, nanti jika sudah selesai memakai toolbar yang lain, toolbarnya kan masih aktif. Nah, kita bisa menetralkannya dengan klik modify ini. Yang kedua ada intelligent pen atau F. Nah, ini adalah lambangnya ini tombol pensil. Fungsinya untuk menggambar desain polanya ya. Nah, seperti ini. Ini tandanya sudah aktif. Kalau mau mengaktifkannya kita klik kiri. Nah, ini intelligent pen mempunyai dua fungsi. Yang pertama untuk membuat garis-garis lekuk.
Nah, kalau tandanya S, ini garisnya bisa melengkung. Nah, ini kan masih aktif. Cara menghentikannya bagaimana? Kita bisa klik kanan mouse-nya. Kemudian, yang kedua yaitu membuat garis lurus. Caranya, kita aktifkan terlebih dahulu, kemudian kita ubah lambangnya menjadi huruf T dengan cara klik kanan. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa membuat garis lurus. Bisa ke bawah, kemudian diagonal, kemudian garis lurus ke samping. Yang ketiga ada rectangle. Nah, kita aktifkan. Untuk rectangle ini fungsinya untuk membuat kotak persegi ataupun persegi panjang juga bisa. Ya, kita juga bisa mengatur ukurannya. Misalkan kita mau 12 kali panjangnya ke bawah ini ada 2. Jadi dulu panjangnya ke bawah ada 20. Nah, seperti ini. Udah jadi. Kalau mau membuat lagi bisa klik lagi. Oke. Misalkan 1/4 lingkar badan. Kita klik dulu ya. Buat kotak dulu. Nah, ini lebarnya 1/4 lingkar badan plus 1 ada 23,5. Kemudian untuk turun ke bawahnya ini adalah panjang punggung plus 2 ada 40. Nah, contoh seperti ini. Bisa ya. Ini contoh. Ini untuk rectangle. Kalau mau pakai intelligent pen untuk membuat garis-garis persegi ini bisa sama, tapi kan harus satu-satu. Oke, terus ini dihubungkan lagi ke bawah. 1. Sama, bisa pakai intelligent pen juga. Dinetralkan ya. Sudah. Selanjutnya yang keempat, toolbar keempat ada eraser. Eraser ini fungsinya untuk menghapus. Misalkan kita sudah membuat desain ya kotak seperti ini, salah ukuran, kemudian kita hapus. Selagi masih belum dicetak, masih dalam bentuk desain seperti ini, kita masih bisa menghapusnya dengan eraser. Nah, caranya diklik bagian yang akan dihapus. Jika ditempatkan posisinya, kemudian garis berwarna merah, maka dia masih bisa untuk dihapus. Nah, klik kiri. Kita netralkan lagi dengan modify. Nah, itu toolbar yang keempat. Yang kelima ada ini. Bukan. Ini ya, Compasses. Saya mau mengenalkan Compasses dulu. Compasses ini bisa untuk membuat garis-garis miring ya, serong. Misal untuk membuat garis bantu dalam pembuatan kerung lengan, garis bantu pembuatan kerung leher, seperti ini juga bisa. Kemudian nanti kita atur menggunakan intelligent pen. Ini Compasses. Setelah itu yang keenam ada yang namanya Forfact. Nah, ini Forfact. Forfact ini untuk mencetak pola yang sudah didesain.
lambangnya gunting. Caranya kita klikkan saja di titik-titik desainnya seperti ini misalkan. Nah, di sini kemudian ini yang kita anggap pura-puranya kelongan. Di sini, kemudian sini. Nah, sudah menjadi bentuk pola. Kemudian ini ada yang namanya arah serat. Arah seratnya kita bisa mengubah dengan menggunakan tools grind line. Ini ya, tools grind line untuk mengubah arah serat, membuat arah serat di sini. Nah, kita bisa mengubahnya. Dengan klik kanan kita bisa mengubah secara langsung seperti ini ya. Nah, bisa mau diagonal, mau horizontal ataupun vertikal. Kemudian untuk memindahnya kita klik kiri lalu kita geser. Klik kiri lagi untuk mematikannya. Sudah sampai grind line. Setelah itu ada yang namanya add seam. Kita berikan kampuh. Nah, lambangnya seperti ini. Add seam ini. Untuk add seam, caranya kita klikkan garis yang akan kita beri kampuh. Misal bagian ini. Kita mau beri kampuh 2 cm. Kita klik angka 2, kemudian oke. Nah, sudah jadi 2 cm. Bagian atas mau diberi kampuh 2 cm juga. Oke. Bagian yang sini panjang 1 cm. Oke, sisinya mau dikasih kampuh 2 cm. Oke, bagian bawah mau dikasih kampuh 3 cm juga bisa. 4 juga bisa. Untuk yang sampingnya sini mau dikasih kampuh 3 ya misalkan. Nah, seperti ini bisa. Atau kalau mau sekeliling kampuhnya ini sama, misalkan mau 2 cm semuanya. Tapi kalau satu-satu itu kan agak lama. Nah, kita bisa klik salah satu titiknya. Kemudian, nah untuk bagian yang sini, shear-nya ini kita ubah 2. Nah, ini nanti jadinya sekelilingnya bisa 2 cm semua. Nah, ini otomatis 2 cm semua. Seperti itu ya. Tapi kalau mau satu-satu ya caranya seperti tadi. Saya ulangi lagi ya. Kita cetak dulu. Nah, kemudian kita berikan kampuh. Nah, kalau satu-satu caranya seperti ini. Klik bagian salah satu sisi, kemudian kita atur kampuhnya. Misal ya ini. Nah, oke. Sudah. Lalu selanjutnya ada yang namanya pattern simetri. Untuk mensimetriskan pola. Nah, untuk membuat pattern simetri ini kita menggunakan lambang yang ini. Ya, namanya pattern simetri. Nah, kalau sudah seperti ini seperti saat kita membuat pola bagian lipatan. Kalau manual kita membuatnya di bagian lipatan, tapi karena ini digital jadi kita buatnya satu lembar supaya lebih praktis. Caranya bagaimana mengoperasikannya? Kita letakkan di bagian yang akan disimetriskan. Misalkan bagian TM sini. Nah, kita mau buat bagian TM ini sebagai lipatan. Nah, makanya kita klik bagian sini. Secara otomatis dia akan membentuk pola yang sama dengan pola yang sebelumnya, tapi secara simetris.
Jadi ukurannya otomatis sama, tidak perlu menjiplaknya lagi, membuatnya lagi, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa netralkan lagi menggunakan modify. Ya. Selanjutnya ada pattern flip. Oke. Nah, pattern flip ini tujuannya untuk, nah ini lambangnya ini dulu. Ini ya pattern flip. Untuk mengubah polanya. Misalkan kita mau membalik polanya, maka bisa dibalik ya. Jadi atas jadi bawah, bawah jadi atas. Bagian atas ini bisa dipindah ke bawah sini, bagian bawah ini bisa dipindah ke atas ini. Atau bisa juga bagian sampingnya, sisinya yang berubah ya. Contoh dulu, ini diubah ke atas jadi bawah, bawah jadi atas. Kita tinggal klik kiri saja. Nah, sudah berubah. Kalau mau yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, kita klik shift ya, tombol shift yang ada di keyboard laptop atau komputer. Nah, sudah berubah. Kita klik kiri, nah sudah berpindah posisi. Klik lagi shift, nah sudah. Kalau klik lagi, nah jadi terbalik-balik, tinggal membalikkan saja. Kita shift lagi, nah kembali seperti semula. Itu untuk pattern flipnya. Kemudian kalau sudah jadi pola kok nabrak dengan pola yang lain, ini kita netralkan dulu. Sudah jadi pola kok nabrak pola yang lain, kita mau pindahkan polanya bisa dengan cara klik spasi ya, tombol spasi yang ada di keyboard sampai berubah menjadi tangan, kemudian kita geser. Sudah ya. Nah, selanjutnya ini kan ada pola yang tidak terlihat, mau kita zoom ya tempatnya, tempat kerjanya membuat pola ini mau kita zoom supaya lebih terlihat banyak. Caranya bagaimana? Kita klik spasi, tapi sebelumnya kursornya diletakkan di luar pola. Kita klik spasi. Nah, setelah menjadi tanda zoom ini, kemudian kita scroll, mouse-nya kita scroll ke atas, ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk melihat posisinya, bisa kecil, bisa jadi besar sekali. Nah, seperti ini kan terlihat semua. Tapi ini terlalu kecil. Kita mau zoomkan ya di sini bisa. Kita mau zoomkan di sini yang di zoom bisa. Nah, terserah ya, senyamannya aja. Seperti ini. Selanjutnya saya mau memberitahukan lagi tools ini, divide pattern. Fungsinya untuk pecah pola. Nah, misalkan kita mau memecah pola ini menjadi 2. Seperti ini ya. Kita klik kanan, kemudian sudah terpecah menjadi 2. Selanjutnya kita berikan kampuh. Nah, antar pecahan ini mau diberi kampuh berapa? Semisalkan masing-masing ini mau diberi kampuh 2 cm, boleh kita klik angka 2. Nah, sudah menjadi 2 cm. Supaya tidak bertumpuk, maka kita perlu memindahkannya. Kita tarik ke atas seperti ini. Sudah jadi ya 2 pola. Kemudian kalau ada yang pecah, berarti kita juga bisa menggabungnya kembali. Misalkan, oh bukan ini yang mau dipecah pola, bentuk pecah polanya salah. Jadi kita bisa gabungkan lagi dengan menggunakan yang namanya pattern join. Kita klik pattern join, lalu klik
bagian pola yang akan digabungkan lagi sampai berwarna merah. Nah, diklik kiri. Nah, sudah jadi kan polanya utuh lagi. Nah, ini ya pola yang sudah digabung tadi. Kemudian kita mau pecah lagi menggunakan divide pattern. Ini oke, ke sini misalkan kita mau pecahnya dibentuk pola seperti garis princess juga bisa. Nah, oke, kita klik kanan supaya mati. Nah, sudah jadi. Kita berikan kampuhnya 2 cm saja. Kita pindahkan seperti ini. Di sini saja ya. Ini pindah ke sini. Nah, sudah. Teralkan lagi. Selanjutnya ada yang namanya make interlining. Interlining berarti kita membuat lapisan seperti membuat depun itu ya. Contoh, ini saya buatkan contohnya dulu. Ini sebagai kerung lehernya pura-puranya ya. Pura-puranya ini kerung lehernya. Sudah seperti tadi ya. Ini kerung lengannya pura-puranya ya. Saya tidak menggunakan ukuran. Kemudian kita cetak dulu. Nah, sudah jadi. Sekarang kita mau membuat lapisannya dengan menggunakan tool make interlining. Kita klikkan. Nah, di sini kita mau buat lapisannya berapa senti? Misalkan 3 cm lapisannya. Klik OK. Nah, sudah jadi. Kita tinggal pindahkan saja. Nah, ya, ini untuk si lapisannya tadi. Kita letakkan di sini saja. Kita kembalikan ke tempatnya. Sudah gampang ya membuat lapisan ini. Sudah jadi make interlining, membuat lapisan lengan sama, tinggal kita klik garis kerung lengannya saja. Lebarnya 3 cm. Nah, sama. Kita bisa pindahkan lagi interliningnya ini. Misalkan di sini. Sudah. Itu make interlining.
Nah, sekarang kalau mau memasang kancing, tanda pola kancingnya, kita menggunakan tools drill yang gambarnya gambar kancing dengan lubang 4. Sini ya, kita klik. Kemudian kita letakkan di mana tempat kancingnya, di sini bagian TM ya. Nah, start offset ini adalah letak kancing yang pertama. Ini tandanya untuk kancingnya mau menjorok ke kanan atau menjorok ke kiri. Nah, kalau menjorok ke kanan berarti tandanya dia positif. Misalkan 1. Nah, kan dia pindah ke sini ya, 1. Kalau menjorok ke kiri berarti dikasih tanda negatif. 1 misalkan. Nah, dia berubah ke sebelah kiri. Seperti itu ya. Kita menggunakan keyboard menulisnya. Nah, misalkan di sini 1 ya letak kancingnya. Kemudian untuk turunnya kan tidak mungkin ya kancing letaknya pas tepat di garis lingkar kerung leher. Jadi kita perlu turunkan. Kalau kita tidak beri tanda negatif, nah kalau misalkan positif, dia akan naik. Kan tidak mungkin juga ya letak kancing itu di atas garis lingkar kerung leher. Pasti kita berikan tanda negatif. Misalkan turunnya 2 cm. Nah, ini adalah letak kancing pertama. Untuk kuantitasnya ada berapa kancingnya, mau dipasang berapa? Kita pasang 5 misalnya. Atau 6, 7 juga boleh. Nah, di sini isinya jarak kancingnya. Jarak kancingnya itu berapa? Kancingnya mau dibuat turun ke bawah atau ke samping juga bisa. Kalau ini nanti ke samping. Misalkan jarak antar kancingnya itu 7 cm. Maka dia akan terbentuk ke samping nanti. Tapi kalau di sini, nah misal seperti ini ya. Bentuk samping. Kalau di sini kita klik 7, nanti dia akan ke atas. Tapi kalau kita klik negatif 7, berarti dia akan ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Ini jarak kancingnya. Ya, 7 tadi pengaturannya. Sudah. Kemudian kalau ada kancing berarti harus ada lubang kancingnya. Untuk lubang kancingnya kita menggunakan toolbar buttonhole untuk membuat lubang kancing. Nah, ini konsepnya sama ya seperti membuat tempat kancingnya tadi. Untuk start offset ini berarti tempat lubang kancing pertama. Kita isi berapa tadi? Negatif 1. Kalau kita isi 1, kemudian turunnya negatif 2. Kuantitasnya ada 5. Turunnya negatif 7. Nah, ini untuk tipe-tipenya, ada banyak sekali macamnya. Ini untuk besar lubang kancingnya, mau diisi 2 cm juga bisa. Nah, 2,5 juga bisa, dia akan lebih besar. Kita buat 1,5 saja. Kemudian ini untuk jarak itik-itiknya seperti ini. Kita klik OK. Nah, sudah ya terbentuk otomatis. Itu membuat kancingnya dan tempat lubang kancing. Nah, selanjutnya kita ada mau membuat kupnat. Karena setiap pola pasti ada kupnatnya dengan menggunakan ini V-dart dan
Fastagia Dart. Kalau V-Dart ini biasanya digunakan untuk membuat kupnat yang hanya satu kupnat. Biasa pada rok seperti itu, atau celana juga bisa, kan dia hanya satu. Kita contohkan ya. Kita mau membuat kupnatnya di sini kan, tengah-tengah sini. Jarak kupnatnya berapa? Panjang kupnatnya berapa? Kita tentukan dulu. Nah, untuk D, yang namanya D ini adalah panjang kupnatnya. Misalkan 12 cm. Nah, untuk W ini adalah lebar kupnatnya. Misal 3 cm. Lalu kita klik Oke. Nah, sudah jadi. Otomatis sudah menjadi kupnat. Jadi tidak perlu lagi membuat manual menggunakan intelligent pen. Sebetulnya bisa kalau membuat dengan intelligent pen, tapi kan manual seperti ini. Ini ya contohnya, kita membuat garis bantunya dulu, atau mau langsung miring seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi. Miring seperti ini. Kan repot ya, jadi kita lebih simpel saja menggunakan V-Dart. Ini saya hapus saja, erasernya saya hapuskan saja. Nah, sudah ya. Selanjutnya, untuk membuat kupnat badan kita menggunakan yang namanya Fastagia Dart. Ini untuk membuat kupnat bagian badan ya. Nanti yang bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, caranya kita buat garis bantu dulu menggunakan intelligent pen. Misalkan posisinya di 15 cm. Sampingnya ini 1/10 lingkar pinggang ya. Kita buat 8. Oke. Kemudian jaraknya tinggi kupnatnya yang bagian atas 9 misalnya. Ini ya, ini buat garis bantu. Kemudian kita menggunakan Fastagia Dart. Mulai dari atas bisa, mau mulai dari bawah juga bisa. Dari titik garis bantu ini ditarik sampai tengah saja. Misalkan ini bagian pinggangnya ya. Nah, kemudian kita atur. Untuk W1 ini adalah ujungnya, bagian ujung kupnatnya. Kita biarkan 0. Kemudian untuk W2-nya ini adalah besar kupnatnya, lebar kupnatnya biasanya 3. Dan untuk D1 ini kita 9. Ini untuk tingginya ya, tinggi kupnat bagian atas. Dan untuk yang ke bawahnya ini D2 adalah panjang kupnat dari ujung paling atas sampai ujung paling bawahnya nanti. Misalkan kok yang setengahnya ini sudah 9, kemudian bawahnya ini mau 12, berarti 9 ditambah 12 ada 21 ya. 21. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita oke. Misal ya ini. Selanjutnya ada yang namanya toolbar cut apart. Ini fungsinya untuk membuat pecah pola ataupun pengandangan ya nantinya. Caranya kita klik dulu bagian atas yang mau kita pecah, klik kiri, kanan, kiri sampai berubah jadi warna hijau. Kemudian kita juga klik yang bawahnya, kiri, kanan. Nah, kita mau buat berapa pecahan polanya. Kita mau buat
berapa garis. Kita mau buat misalkan 5 garis, berarti nanti hasil jadi pecah polanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 5 ya. Aux expansion, VG expansion ya. Ini nanti adalah jaraknya. Kita isi jaraknya mau 7. Nah, seperti ini ya. Berarti nanti jaraknya sini 7, 7, 7, 7, 7. Saya mau berikan jaraknya 3 cm saja. Oh, terlalu kecil ya. 4, nah 4 saja ya, bagus. Misalkan seperti ini. Berarti nanti ini ya, total expansionnya ini 4 tambah 4 sudah 8, tambah 4, 12, tambah ini 4 ya, 16, tambah 4 lagi 20. Nah, ini akan otomatis sendirinya. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah kan jadi bentuk pola baru lagi. Ini yang namanya pengembangannya. Selanjutnya, saya netralkan dulu. Ini toolbar huruf T untuk memberikan teks ya. Kita klik di sini misalkan. Nah, di sini ya ada toolbar T. Ini adalah toolbar untuk menuliskan teks. Nah, seperti ini. Bisa dituliskan ukurannya, misalkan lingkar kapital ya. Badan, lingkar badannya mau 90 dan kita enter. Kemudian ada lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya ada 74 misalkan. Ini misal ya, kemudian kita klik OK. Nah, ini ada ukurannya, harusnya dia itu di ini ya, untuk fontnya harusnya diatur terlebih dahulu. Saya salah, jadi dia tidak terlihat, perlu untuk zoom in. Nah, ini ya, ini tadi tulisannya terlalu kecil. Kalau terlalu kecil seperti ini, kemudian mau dihapus masih bisa menggunakan eraser karena dia berupa desain. Kita mau buat lagi yang lebih besar, kita bisa atur ya. Tuliskan di sini. Kita pakai ini saja ya. Dan kita ini klik kiri 2 kali, nanti akan otomatis terpindah. Kita fontnya mau diatur juga bisa. Size-nya mau berapa biar lebih besar. Nah, saya size-nya misalkan ini 18 wis. Terus ini bold boleh. Oke, kita klik OK. Ini kurang besar ya. Nah, ini besar sekali malah. Tingginya mau berapa? 1 boleh, 2 boleh, 2 saja ya. Atau 1,5 juga boleh. Kalau saya 2 supaya lebih terlihat. Kita klik OK. Nah, sudah ya. Kemudian kalau sudah selesai, ini lingkar badan, lingkar pinggang, dan lain-lainnya
sudah tidak dipakai lagi, kita bisa hapus menggunakan eraser. Nah, asalkan kalau diletakkan eraser dia masih merah, itu artinya dia masih bisa dihapus. Ya, seperti ini juga bisa dihapus. Ini bisa dihapus. Kotaknya ini juga tadi bisa dihapus. Ini juga bisa dihapus garis bantunya. Sudah. Kalau sudah, supaya tidak lupa ini pola apa, kita berikan nama di setiap polanya yang ada di Pieces Windows. Nah, ini ya. Ini ada pola yang kita pecah tadi. Ini pola lapisan kerung lengannya. Kemudian ini pola lapisan kerung lehernya. Nah, ini adalah pola badannya. Terus, nah ini pola yang sudah kita pecah tadi. Ini pecahannya. Dan ini pola yang kita simetriskan tadi. Jadi setiap pola yang sudah dijiplak dan sudah ada gambarnya seperti kita memberi warna kertas durslak itu sudah bisa terlihat di Piece Windows. Kemudian kita mau beri nama ini. Untuk yang pertama, caranya dengan klik polanya, kemudian klik kiri 2 kali. Nah, kan keluar seperti ini ya. Nanti diberi nama. Misalkan ini pola apa ya itu? Aduh. Rok variasi gitu aja ya. Rok TM variasi. Nah, seperti itu. Kemudian kita apply. Sudah ya, ada namanya. Kemudian yang kedua, ini berarti polanya yang ini ya. Kemudian kita beri nama apa lagi? Semisalkan sisi misal ya, ini perumpamaan, kita apply lagi. Nah, dia otomatis berpindah ke bawah seperti itu. Ini sisi. Nah, ini ada pilihannya ya. Kalau misalkan sudah membuat sisi TM, kita membuat sisi TM lagi boleh, bisa. Tapi ini mau saya bedakan. TM atas. Nah, kita apply lagi. Nah, ini pola TM. Misal ya. Apply lagi. Nah, kemudian pindah sini. Lapisan kerung leher. Nah, apply ini lapisan kerung lengan. Apply lagi. Dan selanjutnya ini ya. Ini apa ya? Ini kita namakan rok saja ya. Rok TM. Nah, apply. Nah, sudah ya. Kemudian kita close. Ini masing-masing sudah ada namanya. Supaya tidak tertukar lagi. Baik, sekian pengenalan toolbar dari saya, macam-macam toolbar yang ada di Rispis yang bisa digunakan untuk pemula. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.